Oke, pada hari ini masih ketemu kita dalam konten yang bernama baca berita atau disebut dengan baber. Ya, baber ini adalah dimana saya akan membaca berita-berita dengan tujuan untuk menambah pengetahuan saya. Ya, kalau ada yang menonton syukur, nggak ada yang menonton juga nggak syukur juga ya. Pokoknya tujuannya hanya menambah wawasan bagi yang mau saja. Kita mulai saja ya. Nah, ini dia judulnya adalah Europe Most Beautiful Town, kota-kota di Eropa yang paling indah ya. Apa saja kota yang paling indah di Eropa ini? Nah, ya kita lihat ada satu contoh gambar dari sana. Nah, ini sangat indah sekali nih. Ini ya, ini saya ambil dari berita CNN ya, CNN News, nah, CNN Travel. Nah, kita lihat yang pertama kota Giethoorn. Ini kalau salah mengucapkannya ya, namanya juga belajar. Giethoorn, Belanda. Nah, ini they call it the Dutch answer to Venice, but Giethoorn lacks one crucial thing that the Italian has in spades. Orang menyebutnya Venice-nya Belanda, tetapi Giethoorn kurangnya yaitu adanya turisme, pariwisatanya. Sama seperti Venice ya, life revolves around the water. Kehidupan berada di sekitar pinggiran air. Tidak ada mobil di tengah-tengah. Jadi satu-satunya only one way to get around is on foot. Satu-satunya cara untuk bepergian melalui air atau jalan kaki. Take a boat tour around that house is sitting on the pit-filled island. Hungry? Stop at the Michelin star restaurant Holland Venice. Bisa kita naik boat tour di sekitar pinggirannya, terdapat rumah-rumah. Kalau lapar kita bisa singgah di restoran Michelin ya. Kita besaran, jadi kita lihat. Nah, inilah dia. Nah, cantik sekali ya. Ini rumah-rumahnya. Kalau kita datang berkunjung, kita bisa naik boat. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat lagi kota kedua, Guimarães, Portugal. Ini kita besarkan, kita lihat dulu. Ini merupakan kayaknya hanya kota tua ya, sama seperti kota-kota tua di Eropa. Nah, kita lihat, baca dulu. Guimarães is a crucial Portugal history. Guimarães ini adalah sangat krusial dalam sejarah Portugal. It was named the country first capital in the 12th century. Nah, Guimarães ini rupanya merupakan ibu kota dari Portugal pada abad ke-12. And its medieval form remains largely intact, full of convents, grand old and a crumbling castle patched on of bluff ya. Jadi masih seperti yang dulu ya, masih dirawat, penuh dengan rumah-rumah, istana-istana tua dan lain-lain. Like everywhere in Portugal ya, sama seperti yang tempat-tempat lain di Portugal, local bakeries ya,
toko roti lokal membuat pastel de nata, tetapi kamu harus mencoba torta guimares, a pastry filled with squash and around almond, ya, yang berisi squash dan almond di pinggirannya. Nah, kita lihat sekarang Rostov, Prancis. Nah, ini kota di pinggir laut kayaknya nih, ya, Rostov. Nah, kita lihat di sini. Roscoff is one of the cutest port town in Paris, kota pelabuhan. Top port town can be grabby. Kota pelabuhan biasanya ya grabby, tidak rapi atau acak-acakan, tapi tidak dengan Roscoff. In France Britain region, tidak dengan Roscoff walaupun berada di daerah Prancis Inggris, which built its fortune on maritime trade, yang mana pendapatannya berasal dari perdagangan maritim, including exporting its famous pink onion to the UK. Termasuklah pendapatannya dengan mengekspor bawang berwarna pink ke UK, United Kingdom atau Inggris. Today it's a center of thalassotherapy, ya, merupakan center atau pusat dari terapi thalasso, using seawater to treat medical condition, as well as beautiful Britain town. Ya, jadi thalassotherapy itu menggunakan air laut untuk merawat kondisi kesehatan, as well as sama seperti kota cantik lainnya di Britain, tiny fishing boat book in the small harbor. Ya, banyak kapal-kapal nelayan kecil berada di pelabuhan, with a larger one where ferries leave a Plymouth in the UK for further out, dan pesawat yang lebih besar berupa ferry yang membawa orang-orang keluar tempat yang lebih jauh. Kedua, Agniari, Italia. Nah, ini juga kayaknya sepertinya kota yang sangat tua sekali, ya. Di sini bisa kita lihat Agniari Street were designed by Renaissance. Ya, ini udah tua kali, dimana didesain zaman Renaissance, covering the hillside of Tuscan-Umbrian border. Dia berada di sekitar Umbrian border. Agniari adalah a tiny walled town during around itself. It is cling to the landscape. Di sekitar pegunungan perbatasan Umbrian, Agniari adalah sebuah kota kecil yang melengket sesuai dengan landscape, ya, tata tanah. It is a pedestrian warren of alleyway and roller coastering street, packed of full grand palazzi which were built by the mysterious masonry men of who live here in Renaissance period. Jadi jalanannya berupa roller coastering, ya, jadi jalannya berputar-putar yang dikelilingi dengan grand palazzi, rumah-rumah besar yang dibangun oleh secara misterius oleh para mercenary, orang-orang tentara, ya, yang tinggal di sana selama zaman Renaissance. Nah, find Molodem in Maceo Delta, ya, which faces history
medieval battle which took place on the plain outside town, ya, yang ada di luar kota. Nah, sekarang kita lihat Nafplio, Greece, di Yunani. Nah, ini juga kota pantai, tapi ini lebih modern, ya. Gorgeous Nafplio straddles Aegean Sea to in the Peloponnese, which its Phoenician-built castle sting into water, and pretty old town pulling out behind the old walls. Jadi indahnya kota Nafplio dimulai dari laut Aegean di Peloponnese dengan istana Venetian masuk yang penuh dengan dikelilingi oleh air, hingga sebuah pretty old town, kota tua yang cantik. This was the first capital of modern Greece. Ini adalah ibu kota Yunani modern. So there are things to do in space. There is a Lido if you want to take a safe dip in the sea, and its history more your thing. The archaeological museum contain items dating back to the Mycenaean age. Jadi di sini ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ada Lido jika ingin bermain di laut, dan banyak hal-hal benda bersaudara arkeologi, museum arkeologi yang berasal dari zaman Mycenaean. Selanjutnya ada Mostar, Bosnia Herzegovina. Nah, ini kotanya. Nah, kayaknya biasa-biasa aja ini, ya, di pinggir sungai dan di pinggir sungai kecil. Ya, kita lihat lagi. Nah, Mostar Starry, most of old bridge, artinya jembatan tua, dibangun pada era Ottoman di abad ke-16. Ya, contoh dari arsitektur Islam di Balkan. Arching high across the Neretva River, it's one of the most famous site in Balkan. Oh, jadi ini di negara Balkan, ya, sisa-sisa Islam di Eropa sana. Nah, ini Mazara del Vallo, Sicily. Sicily ini tentunya Italia, ya, Sisilia. Bukan, Sisilia itu negara diri sendiri. Ya, kota nelayan ini. Sicily is a melting pot, and Mazara Vallo typifies that. Founded by Phoenician nearly 3,000 years ago, it's in myriad culture. Oh, jadi ini udah tua sekali kotanya, ya. Kita lihat sekarang Clovelly. Nah, ini kota tua juga, tapi belum tua-tua kali, ya, di Inggris. Donkey used to be the only way to get at step in Clovelly. Jadi biasanya di sini orang naik keledai. Nah, selanjutnya kota Dinkelbusch di Jerman. Nah, ini cantik ini. Nah, belum tua-tua kali, tapi bentuknya seperti di komik-komik, ya. Cute historic center, timbered houses, stout towers. Dinkelbusch has it all. It sits plumb on Germany romantic road. Nah, ya kan. Sekarang kita lihat Korčula, Kroasia. Nah, ini cantik sekali ini, ya. Ini dia seperti menjorok ke laut, ya, dan rumah-rumah banyak sekali. Nah, when an island sitting peacefully in Adriatic Sea, di mana ada pulau di Laut Adriatik.
Oh, local sea adventure Marco Polo was born here. Oh, jadi inilah kota tempat ke penakluk Marco Polo, tempat lahirnya ya. Ya, barangkali sampai di sini dulu ya. Menarik sekali kota-kota indah yang ada di Eropa ya, walaupun belum pernah saya ke sana ya. Mudah-mudahan dengan membaca begini bertambah pengetahuan ya, dengan melihat mudah-mudahan nanti bisa jalan-jalan ke sana. Amin. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.